Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Bapak Yusuf Hamka, narasumber kita yang saya hormati, yang terhormat para wakil rektor, para dekan, dan seluruh pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati, Bapak Ibu peserta langsung maupun lewat online, daring yang saya hormati, dan rupanya ini diikuti oleh seluruh Indonesia, bahkan sebagian ada yang di luar negeri, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kami semua bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa mengadakan kegiatan yang amat sangat penting. Kegiatan ini sungguhnya sudah lama kita rancang, dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Yusuf Hamka, meskipun baru lewat dunia maya. Saya membaca dan saya seringkali kirim sesuatu yang mungkin berkenan di hati Pak Yusuf, baik puisi maupun yang lain-lain. Dan terakhir kemarin saya dapat ilham, tiba-tiba saya membaca Pak Yusuf Hamka ada di Google itu membangun 1000 masjid. Nah, kemudian saya teringat lagi, oh ini Pak Hamka yang dulu pernah berkomunikasi lewat dunia maya dengan saya. Kemudian saya kontak dan saya tawarkan untuk hadir ke Malang, tapi rupanya karena pandemi belum siap. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan ada kesempatan untuk hadir di Malang, biar tahu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita lupa bahwa ada doktrin ajaran yang kemudian sesungguhnya bisa kita jadikan dasar, jadikan formula, strategi, dan metode untuk mengatasi problem. Dan kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari itu sudah banyak yang menerapkannya. Salah satu di antara orang yang melakukannya adalah Pak Yusuf Hamka ini. Bahkan saya baca, lihat berita itu Pak Yusuf Hamka membuka warung makanan yang digunakan untuk masyarakat ya. Tapi saya belum mencobanya, nanti sekali-kali saya akan datang ke sana. Nah, terima kasih Pak Yusuf Hamka telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat ini. Nah, saya ingat juga satu hadis, as-sodaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sekarang ini kita sedang berhadapan dan mengalami wabah COVID-19 ini. Maka mungkin kita lupa bahwa ada satu doktrin yang kemudian kita bisa jadikan solusi dalam menghadapi berbagai problem. Salah satunya adalah menghadapi COVID-19 ini, yaitu sedekah atau as-sodaqah. Sodaqah itu. Nah, oleh karena itu kita menimba pengalaman dari beliau, seorang pengusaha sukses, dan beliau adalah seorang muslim taat, dan beliau banyak memberikan uswah atau contoh teladan kepada kita semua. Atas nama pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yusuf Hamka yang sedia mengisi acara ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik, dan nanti bertemu Allah di alam sana dengan bahagia dan masuk surga. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor yang telah memberikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber kita. Para peserta, Bapak Ibu yang terhormat, saya tidak usah membacakan biografi atau kurikulum vitae dari Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka karena nama beliau kalau kita search di Google itu sudah muncul dengan banyak hal. Oleh karena itu kita semua sudah tahu, sudah pirsa Pak narasumber tentang eksistensi Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka ini. Hanya kita pada pagi hari ini kita ingin sharing-sharing. Saya tadi malam itu membaca satu penelitian yang ditulis oleh teman-teman dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati. Itu menulis tentang dampak sedekah pada keberlangsungan usaha. Ini menurut saya kok sangat menarik sekali. Itu perilaku sedekah itu dilihat dari sisi motivasinya, frekuensi pengeluarannya, syukurnya, keikhlasannya, kemudian dilihat dari juga pertumbuhan perkembangan usahanya. Jadi bagai tambahan produksi, kemudian peningkatan pendapatan, peningkatan investasi, maupun pengembangan hasil usaha. Nah, Pak narasumber, kami ini dari perguruan tinggi, ini dari sisi teori banyak sekali Pak narasumber, Pak Haji Yusuf. Namun miskin untuk aplikasi. Oleh karena itu kita bersama para mahasiswa dan juga banyak sekali teman-teman dari perguruan tinggi lain seluruh Indonesia ini bergabung dengan Bapak ingin mendengarkan sesungguhnya dari korelasi atau hubungan dekat antara teori dan praktek yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu kepada yang terhormat Bapak narasumber Haji Muhammad Yusuf Hamka, waktu sepenuhnya kami persilakan. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para dekan, guru besar, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Saya sebenarnya merasa suatu kehormatan bisa berbicara di forum yang luar biasa ini. Mungkin sebelum saya mulai, kita juga tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini saya diberikan badan sehat, bapak-bapak, ibu-ibu juga badan sehat, dan sehingga kita bisa webinar. Walaupun jauh, saya di Jakarta dan teman-teman di Malang, tetapi memang saya juga berpikir untuk tadinya mau ke Malang sambil kulineran di sana, karena dulu saya di Malang sering makan itu di Rempal, rawon Rempal. Jadi saya ingin menceritakan sedikit, mungkin bapak-bapak bertanya, kenapa sih bikin warung nasi kuning yang harga 3.000? Terus kenapa sih harus bikin masjid 1.000 gitu ya? Gitu. Nah, jadi nanti saya bagi dua sesi. Saya bagi sekarang nasi kuning dulu. Nasi kuning saya jual 3.000, saya nggak kasih gratis. Kenapa saya nggak kasih gratis? Terus kenapa saya harus jual nasi kuning? Saya jual nasi kuning karena ibu saya dulu pedagang nasi kuning di Samarinda. Kami asli semua kelahiran dari Balikpapan dan Samarinda. Saya dulu membantu ibu saya berdagang, saya yang bawa keranjangnya sama termos nasinya. Dan hidup kami boleh bilang banyak dibantu oleh teman-teman, baik dari mereka beli nasi kuning kami, atau dari tip-tip kembaliannya yang mereka nggak mau terima kembaliannya. Mungkin sedekah buat keluarga kami gitu. Jadi kami bisa sekolah, bisa sampai hari ini ya karena bantuan orang lain maksudnya ya. Nah, terus setelah kami berada di Jakarta, terus alhamdulillah dengan tentunya semua itu gerak Allah sampai kami ke Jakarta, terus juga sampai punya rezeki yang ada hari ini bukan karena kepintaran, karena sekolah pun kagak ada gelar sarjana saya gitu. Saya tapi percaya bahwa ini gerak Allah semuanya. Jadi makanya kalau dulu kami hidup dan sekolah
atas belas kasihan orang. Kenapa sih sekarang kalau kita punya, kita juga nggak mempunyai rasa empati dan kasihan kepada orang-orang lain. Nah, lanjut singkat cerita, saya waktu itu 6 Februari tahun 2018. Saya pas 2017 Desember kemarin umur 60 tahun dan saya pikir sudah mau pensiun. Umur saya saat ini 63. Jadi saya bilang sama teman-teman karyawan yang bekerja sama saya bahwa saya bilang coba kita selama 7 tahun bikin buka puasa gratis di kantor. Kenapa kita nggak kasih setiap hari? Kenapa tunggu bulan Ramadan gitu? Kita nggak bisa bikin setiap hari aja, kita coba. Pak, tapi setiap hari bagaimana? Sabtu Minggu kan kami nggak kerja. Katanya. Oke, kita buat Senin sampai Jumat kita dagang nasi kuning. Pak, kenapa nggak dikasih gratis? Jangan, saya bilang. Karena kalau dikasih gratis, yang nggak butuh pun ikut ngambil. Gitu. Terus akhirnya, ya kalau gitu mau dijual berapa, Pak? Kita beli berapa? Sekitar 15.000 dari orang. Atau 10.000 atau 12.000, dia bilang ada bermacam-macam harganya. Oke, saya bilang berapapun harga yang kita beli kita jual Rp3.000. Itu angka 3.000 juga tidak pakai proposal, tidak bikin hitung-hitungan dulu asal nyauta ya. Saya pikir itu gerak Allah juga sentil mulut saya. Bilang 3.000 gitu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu saya baru tahu bahwa kenapa saya jual 3.000. Rupanya ada rahasia di situ. Rahasianya tuh mungkin ini juga petunjuk Allah. Bahwa dengan saya jual 3.000, itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa ikut bersedekah. Ini saya ketemukan setelah saya melayani saudara-saudara kita di Gedung Palang Merah Indonesia Jakarta. Itu di Keramat Raya nomor 47. Satu hari saya melayani tukang parkir waktu itu, saya melayani. Saya beli dari, bukan catering, saya beli dari warung setempat. Ini ingat, saya beli dari warung setempat. Karena kalau saya beli dari catering luar, warung setempat akan menjadi kompetitor saya. Saya jual 3.000, mereka jual 10.000, atau mereka jual 12.000, pelanggannya pasti ke tempat saya. Tapi kalau mereka saya beli, mereka juga bisa mendapatkan keuntungannya. Tapi saya minta mereka untuk jual, ikut jagain dagangan itu, supaya kenapa saya minta mereka ikut jagain? Mereka harus menjamin kebersihannya dan kehalalannya. Gitu. Kalau nanti ada mendadak sahabat-sahabat kita yang makan sakit perut, mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, kenapa saya bilang harus kita nggak boleh pakai catering luar, kita harus pakai pedagang setempat, warung-warung setempat. Begini loh, kita dagang 3.000 mau sedekah. Mereka dagang 10.000 atau 12.000 mau cari nafkah untuk anak-anak sekolah. Jadi kalau kita jadi kompetitor mereka, kita mematikan nafkah mereka. Tetapi kalau kita sinergi, kita ajak mereka untuk sama-sama. Jadi mereka senang, kaum duafa ikut senang, kami pun senang. Jadi everybody happy. Nah, saya cerita kembali yang tukang parkir, yang dia beli 3.000 saya layani. Kemudian selang 2 menit, habis dia makan, dia nenteng, dia bawa seorang tua renta, lebih tua dari dia pakai tongkat. Dia bilang, Pak, nih saya mau sedekah buat bapak tua ini katanya. Terus saya, oh ini angka 3.000 rupanya jadi diucapkan oleh saya percaya ini gerak Allah, membuat jadi gerakan sedekah bersama. Jadi kalau saya kasih gratis, sedekahnya khusus dimonopoli dari saya. Barokahnya juga monopoli buat saya. Tetapi kalau ini, sedekahnya tidak dimonopoli. Kita berbagi jadi ajang sedekah di antara kita. Tukang parkir punya duit 10.000 buat makan setiap hari. Dia menerima sedekah dari saya dengan dia beli 3.000. Terus dia ada lebih 7.000, dia sedekah lagi 3.000. Jadi dia juga dapat sedekahnya, barokahnya juga dapat. Nah, sehingga di sini mungkin ketemu rahasianya, sedekah itu tidak boleh dimonopoli, sehingga barokahnya juga nggak boleh dimonopoli. Jadi bersama kita menikmati dan kita mendapatkannya. Jadi makanya saya bilang, gerakan nasi kuning 3.000 ini jauh lebih efektif kalau diberikan gratis, yang tidak membutuhkan ikut ngambil,
Dan menurut saya kalau dikasih 3.000, yang punya duit 6.000 bisa terima sedekah, juga bisa ikut sedekah, dan sehingga barokahnya bisa bersama. Nah, ini saya ketemukan dalam kegiatan nasi kuning. Nah, kalau kita bicara power of sedekah, begini, saya dari kecil boleh bilang terima tip dari orang itu kan bahasa sekarang ini boleh bilang itu sedekahnya orang. Udah kembaliannya nggak usah diambil, katanya gitu. Nah, jadi karena saya terima sedekah orang, saya terus berpikir waktu saya muda, saya nggak pikir jadi jadi pejabat tinggi, jadi yang punya kekuasaan atau apa. Enggak, saya cuma berpikir waktu kecil, bagaimana jadi orang kaya. Saya punya mimpi jadi orang kaya. Terus saya nanya dalam diri saya, kalau saya kaya, saya mau apa? Saya mau apa aja, saya bilang. Terutama saya bilang, saya mau nolong orang, karena saya banyak ditolong orang gitu. Nah, kalau zaman dulu, saya belum punya uang, bagaimana saya bisa beli buku untuk baca bagaimana orang-orang sukses. Akhirnya saya siasati, saya ke toko buku, namanya toko buku Tropen hari itu di Pasar Baru di Jakarta. Lalu saya numpang baca buku, di pinggir saya duduk di lantai. Saya baca buku. Yang saya baca buku, bukan maaf Pak Rektor, jadi bukan buku mengenai aljabar, mengenai buku-buku sekolah, belajar berhikmah atau apa. Saya selalu baca buku bagaimana sih orang sukses, bagaimana cara jadi kaya. Itu memang mimpi dari kecil. Tapi rupanya mimpi saya itu Allah kasih kesempatan untuk menjadi terrealisasi, tetapi Allah juga menguji saya dalam hal ini. Nah, makanya saya juga nggak tahu kenapa mendadak terketuk untuk bikin nasi 3.000, terus kepengen bikin masjid 1.000, itu semua saya percaya itu Allah yang atur. Mulut saya disentil sama Allah untuk mengucapkan sesuatu. Orang berpikir, kalau nasi kuning mungkin saya bisa bikin dengan harga 3.000. Tetapi kalau masjid, orang berpikir, mana mungkin bikin 1.000 masjid? Betul, nggak mungkin. Tetapi insya Allah, nah waktunya aja saya ingin punya pola sendiri berdakwah. Maaf Pak, saya kagak sekolah tinggi, saya juga pelajaran soal ilmu agamanya, saya mualaf, boleh bilang, jadi terlalu cetek. Jadi saya cuma bisa bagaimana cara mengharumkan nama Islam dengan cara saya, tetapi tidak keluar dari akidah-akidah Islam gitu. Nah, sehingga saya bikin nasi kuning. Nasi kuning ini sekarang sudah beberapa cabang, dan alhamdulillah saya tidak pernah buka rekening koran dan tidak minta sumbangan dari orang nasi kuning ini. Saya coba, saya memang mau sedekah pribadi dari harta yang saya peroleh. Tapi namun demikian, rupanya dari 6 Februari, hampir 3 tahun 2018 ke tahun 2020 ini, Februari tanggal 6 ini, saya sudah mungkin memberikan makan orang udah ratusan ribu porsi, tapi uang yang saya pakai buat dari saya sendiri masih minim sekali, mungkin tidak lebih dari 100 juta. Nah, makanya saya bilang, ini bagaimana sih? Kita mau sedekah pribadi, tetapi orang lain nitip sedekah. Ternyata banyak donasi-donasi yang saya tidak pernah minta. Mereka malah minta nomor rekening, minta proposal. Saya bilang, maaf, ini rencananya sedekah pribadi dari saya sendiri dan keluarga kami. Boleh tip nggak? Masa kita bilang nggak boleh? Ya akhirnya mereka nitip. Akhirnya uangnya sekarang surplus. Makanya saya bilang, dulu Buya Hamka mengajarkan saya, waktu beliau hidup itu, beliau bilang, nah kalau mau bantu orang, fastabiqul khairat, nanti Allah yang cariin duitnya. Saya masih waktu itu agak ragu, nyariin duit dari mana, saya bilang, masa orang mau nyariin duit buat kita. Tetapi begitu saya buka nasi kuning, ternyata berduyun-duyun orang ngasih uang. Saya sendiri terkejut-kejut.
oh begini rahasianya fastabiqul khairat. Jadi rupanya Allah mencarikan dananya bukan kasih sendiri, tetapi melalui tangan-tangan Allah juga, karena melihat nasi kuning sudah berjalan 3 tahun. Kita juga ada di Bandung, kita juga ada di Cimanggis, di Kerawang, dan di Kalimantan Selatan. Nah, singkat cerita, nasi kuning seperti itu. Kenapa terjadi nasi kuning? Saya mungkin masuk pada masalah masjid, 1000 masjid. Jadi hari itu saya bikin masjid di kolong tol. Itu pun juga 2017. Teman-teman saya waktu itu bilang, kenapa nggak di jalan besar? Saya bilang, kok hati saya tergerak di kolong tol ini? Karena saya pernah turun dari pinggir jalan tol memakai tangga bambu itu disusun 12 meter karena tingginya. Saya turun itu di bawah, saya lihat kehidupan ibu kota masih ada saudara-saudara kita yang banyak termarginalkan. Adik-adik kita, anak-anak balita itu pada main, mereka main di atas tanah merah, dan kalau mereka itu senang sekali main PlayStation, tetapi PlayStation itu disewakan oleh orang-orang dengan ditaruh televisi dan aki di atas gerobak. Mereka di tanah merah, dekat pinggirnya sampah-sampah, sangat kumuh sekali. Saya lihat itu waktu itu karena jalan tol yang saya kerja sebagai dirut, waktu itu besinya waktu itu mau dicuri orang, jadi besi betonnya, sehingga saya perlu memeriksa, melihat ke bawah. Begitu saya lihat di bawah, waduh, saya bilang, di ibu kota negara masih satu daerah yang sangat termarginalkan, yang mana orang main di sampah, rumahnya lantainya masih tanah merah, dan kalau masak mereka tidak pakai kompor, pakai kayu bakar yang ditiup pakai bambu. Itu mengingatkan saya zaman-zaman waktu saya masih hidup di Samarinda. Nah, sehingga saya bilang, ayo kita buat masjid. Teman-teman bilang, di jalan bagus saja, jalan besar. Enggak, saya bilang, saya mau di jalan kolong tol itu. Karena apa? Saya kepengen memberikan tempat bermain, bukan hanya tempat beribadah buat saudara-saudara kita yang termarginalkan di sana. Akhirnya saya buat satu masjid dengan marmer dan keramik 5,5 hektar itu lokasinya. Terus saya buatkan juga TPA-nya, tempat mendidik Al-Quran, terus ada balai rakyat, dan juga kita bikinkan perpustakaan dan PAUD di sana. Dan ternyata masjid itu bukan hanya jadi tempat ibadah, tetapi juga tujuan wisata religi. Terus kemudian tempat anak-anak, adik-adik kita bermain. Yang anak-anak di bawah 10 tahun itu, mereka biasanya sekolah dari jam 6 atau jam 7 pagi, jam 10 sudah pulang. Sehingga kalau pulang, biasanya mereka main di mana-mana sampai ibu bapaknya nyari anaknya susah. Akhirnya sekarang setiap jam 10 itu banyak sekali anak-anak main, dia pada main tidur-tiduran di lantai keramik dan marmer, sehingga bermanfaat sekali buat masyarakat setempat. Terus, yang lucunya, jam 12 kemudian, selain kita dagang nasi kuning di sana, ibunya bawa makanan buat anak-anaknya makan siang. Disuapinnya anak-anak. Kalau lihat itu, saya lihat anak-anak itu kecil disuapin, saya suka teringat masa kecil saya disuapkan ibu saya. Makanya saya senang sekali melihat kejadian seperti itu. Dan yang unik lagi, setelah anak-anak selesai makan, ibu-ibunya berinteraksi ibu-ibu. Mungkin sekarang udah nggak ada di Jakarta yang orang lihat. Sambil berinteraksi, mereka masih ada. Yang saya memang waktu kecil pernah lihat, ibu-ibunya main saling cari-carian kutu rambut itu. Terus dipites, dipotes gitu. Nah ini kan yang begini-ginian, sekarang udah nggak ada zamannya. Kalau dulu masih ada. Nah, saya masih bisa lihat di daerah Warakas di Papango yang di kolong tol itu. Nah, singkat cerita, tempat itu berhasil untuk paling tidak memberi tempat bermain buat adik-adik kita yang mungkin lebih layak daripada dikelilingi sampah dan tanah merah. Saya pesankan kepada
yang jaga masjid, marbotnya apa semua, tidak boleh minta pungutan apapun juga. Orang mau ngasih silakan kamu terima, tapi tidak boleh. Parkir pun tidak boleh pungut bayaran. Nah, akhirnya balai rakyat yang saya buat itu dimanfaatkan buat warga setempat, buat sunatan, buat kawin. Mereka waktu itu ada beberapa oknum yang berusaha menetapkan tarif buat warga setempat, tapi warga setempat melapor kepada saya bahwa wah kita dikenakan tarif 1,5 juta katanya. Saya bilang saya tidak pernah meminta tarif dan itu seikhlasnya aja, kalau mau nyumbang buat pembersihan atau apa silakan masukkan di boxnya. Akhirnya orang-orang yang berusaha memanfaatkan itu saya coret dari kepengurusan dan sekarang semua itu gratis dan silakan. Yang mau nyumbang silakan, nggak nyumbang juga nggak apa-apa, kita kasih pakai. Dan ternyata balai rakyatnya sangat bermanfaat sekali buat saudara-saudara kita di sana. Nah, kemudian karena nasi kuning rame, terus kemudian masjid juga rame, jadi viral 2018, satu hari datang wartawan liputan ke kantor saya. Saya juga nggak panggil, saya juga tidak untuk diviralkan, karena saya merasa ini sedekah pribadi dan bukan buat promosi cari-cari sensasi, bikin masjid juga bukan buat cari sensasi, tidak. Saya tidak butuh popularitas karena saya memang sudah mau pensiun. Atau Liputan 6 datang, dia ke kantor saya, yaitu Citra Marga, saya mengelola jalan tol, dia menuju ke sentral komunikasi, mau melihat traffic di mana yang macet, nggak macet. Biasanya wartawan kan juga cari itu. Nah, dia makan nasi kuning, terus dia bayar pakai uang 50 ribuan, kita kembaliin 47 ribu, dia kaget. Lah, ini nggak salah. Ini kan saya makan pakai ayam, pakai ikan, terus pakai 2 sayur sama cabai, pakai ada buah pisang, terus ada minumannya. Oh iya Pak, saya bilang, ini memang rencana, memang sedekah kami untuk ini. Loh, ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa, cuman ingin berbagi aja dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena setiap hari diberi nikmat oleh Allah kita gitu. Nah, akhirnya wartawan itu menulis kemudian dia tanya program apa lagi? Program masjid dia tanya lagi. Ini masjid mau bikin berapa? Saya bilang insya Allah 1.000. Itu pun juga kayaknya disentil sama Allah mulut saya itu. Saya dibilang 1.000, tapi alhamdulillah hari ini udah 4 gitu. 1 di kolong tol, kedua di depan pintu Ancol Karnaval, ketiga di depan gerbang tol Desari, yang keempat insya Allah akan diresmikan mungkin kalau nggak akhir Februari, akhir Maret di depan pintu tol Sentul Barat. Nah, masjid yang kami buat, mungkin orang-orang bertanya, kenapa sih arsitekturnya Masjid Baba Alun itu kok Chinese look gitu? Jadi arsitekturnya kayak Chinese. Betul, tetapi mohon maaf saya harus jelaskan, tidak ada maksud untuk Cinanisasi, tidak. Saya ingin membuat mengharumkan nama Islam, bukan hanya kepada orang Islam, tetapi orang non-Muslim, saudara-saudara saya Tionghoa tahu bahwa ada Islam dan Tionghoa tidak ada masalah. Kan selalu dibenturkan selama ini. Kalau ada kerusuhan yang diuber-uber, orang Tionghoa selalu menganggap yang jahat, yang bikin kerusuhan adalah orang Islam. Saya bilang enggak begitu. Karena di Islam itu ada satu surat, saya nggak paham surat hadis, satu surat yang bilang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, saya membuat arsitekturnya kayak budaya Betawi dan budaya Cina, saya gabungkan supaya menjadi satu eye-catching. Jadi kalau yang sekarang ini masjid-masjid kita semua kan boleh bilang ada jutaan masjid di Indonesia, mostly gayanya gaya Timur Tengah. Nah, saya coba memberanikan diri gayanya gaya Chinese look. Nah, ternyata sambutan cukup baik. Mereka teman-teman yang Tionghoa yang tadinya kepengen tahu saja, apa sih kok kayak ada kelenteng, tapi kok masjid gitu. Terus kemudian mereka pada datang, melihat, selfie-selfie. Tahu-tahu ada 1-2 orang yang dapat hidayah, mereka menjadi Muslim gitu. Nah, berarti saya berasa begini, tujuan saya adalah memperkenalkan Islam kepada teman-teman Tionghoa,
dan juga merajut kebinekaan sesama kita gitu. Nah, makanya saya bilang sekarang tempat-tempat yang Chinese look ini sesuatu yang aneh dan menjadi spot foto yang bagus, karena kalau yang gaya Timur Tengah ini udah banyak semua. Jadi mungkin zamannya sekarang ya begini gitu. Nah, kemudian tempat-tempat masjid yang saya buat yang Chinese look ini menjadi spot foto dan menjadi tujuan wisata religi. Nah, akhirnya berkembang bukan hanya jadi tempat ibadah, tetapi tempat wisata, dan saya mendapatkan multiplier efeknya secara ekonomi. Dengan jadi tujuan wisata, di situ berkembang adik-adik kita mulai menjajakan makanan, minuman, dan cenderamata. Dan dengan sendirinya mulai ada sentra-sentra ekonomi baru di sana, dan harga tanah properti di sana pun ikut bangkit juga. Jadi saya pikir ini semua tanpa planning saya, tanpa rencana, tetapi ini pasti gerak Tuhan sehingga memberi kesempatan kepada warga sekitar yang kita bangunkan masjid itu untuk perekonomiannya mungkin lebih baik, dan ini sudah proven jadi di beberapa tempat. Dan setelah di Sentul Barat kita akan bangun di Bandung, Jawa Barat, yaitu Soreang Pasir Koja, dan di Sumedang itu ada 2 spot. Jadi ya mudah-mudahan akhir tahun depan bisa akhir tahun ini bisa 6 gitu. Nah, saya selalu bingung karena ini janji sama Allah 1000 ini. Saya cuman nggak berasa takut gitu. Saya bilang, saya panggil anak-anak saya kasih wasiat. Ini janji Papa kepada Tuhan. Ingat ya, kalau Papa nggak cukup umurnya sudah meninggal, kamu harus teruskan. Kamu terus nanti nggak sanggup, cucu Papa harus teruskan semuanya. Jadi udah wasiat aja. Orang mungkin berpikir, kenapa sih harus buat 1000 masjid? Saya juga kagak tahu. Ini mulut saya disentil aja, asalnya rocos saja ngomong. Tapi ya udah, mau nggak mau, Allah kasih saya kenikmatan setiap hari. Oksigen dikasih. Ya kan, masih bisa ngomong lancar nih hari ini. Kuping masih bisa dengar, mata masih bisa lihat, tangan masih, kaki bisa bergerak. Terus belum lagi dari rezeki yang Allah berikan, luar biasa, nggak ada putusnya. Makanya saya bilang, ya Allah, ini pasti ada rahasiamu. Ya selain saya bikin masjid, bikin nasi kuning, saya nggak tahu rahasia apa lagi. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah kalau bisa rezeki nggak usah ditambah, yang mau ditambah umurnya aja supaya bisa melaksanakan utang-utang saya kepadamu gitu. Nah, inilah bentuk mungkin dakwah saya ya seperti ini. Saya waktu Buya Hamka masih ada, dia selalu mengatakan kepada saya bahwa agama leluhur orang-orang keturunan Cina sebenarnya itu Islam, nak, katanya. Waktu komunis masuk, mereka dibuat tidak beragama. Kalau dia bilang di hadisnya pun ada, tuntutlah itu ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi Nabi pun udah tahu di sana, katanya dia bilang. Jadi mari beliau menginstruksikan saya, tolong kamu berdakwah di kalangan keturunan Tionghoa, ajak mereka kembali ke agama leluhurnya, yaitu Islam. Itu yang beliau pesankan, wasiat beliau waktu masih hidup. Nah, sehingga ya saat ini ya saya juga senang melihat keadaan bahwa kita lihat di negara kita sudah banyak teman-teman Tionghoa yang menjadi Muslim, diantaranya banyak ustadz-ustadz terkenal kayak yang ahli syariah, yaitu Syafi'i Antonio, adik kita, terus ada adik kita yang Felix Xiao gitu, ya kan. Nah, jadi banyak semua sekarang ini teman-teman Tionghoa yang sudah memeluk Islam, baik yang terang-terangan atau malu-malu, ya kan, yang masih ngumpet-ngumpet. Kita, tapi kalau menurut saya populasi di tempat Jakarta sini itu paling tidak setiap minggu itu 10 orang yang dapat hidayah. Dan alhamdulillah menurut saya ini sesuatu perkembangan yang luar biasa, sehingga kalau saya melihat
Islam itu bukan hanya agama yang memberikan kebaikan, tetapi Islam itu adalah agama yang bisa merajut keberagaman. Kita lihat saja coba, kalau sholat, siapapun yang datang duluan, baik dia gelandangan, dia berhak duduk di saf, berdiri di saf yang paling depan, dia sholat di depan. Tapi maaf Pak Rektor, kalau Pak Rektor walaupun datang belakangan harus di belakang gitu kan Pak Rektor. Jadi makanya itulah Islam. Islam bisa merajut kebinekaan dan Islam itu bisa memberikan kebaikan dan keadilan bagi semuanya. Ya itu semacam yang kalau nggak salah Islam itu dibilang rahmatan lil alamin. Nah, seperti begitu. Nah, saya kepada teman-teman Tionghoa, saya perlu ceritakan juga. Saya selalu menyebarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa. Itu dari saya mulai masuk Islam sampai sekarang, saya menyebarkan kebaikan. Saya tidak paksa mereka masuk Islam, tetapi saya menunjukkan Islam yang baik yang bagaimana sih, Islam yang sejuk yang bagaimana. Nah, kemudian kalau sampai hari ini saya bisa berhasil, mungkin juga saya boleh bilang ini karena Islam yang membawa saya berhasil. Saya waktu masuk Islam, saya dimusuhin. Tetangga-tetangga saya semua musuhin, terutama komunitas-komunitas Tionghoa. Dan mereka bilang, agama Islam itu agama orang miskin. Ngapain lu masuk Islam? Saya bilang, gue juga kagak tahu. Yang penting gue suka, gue masuk Islam, ya udah. Terus dia bilang, ini agama orang miskin. Jangan sembarangan ngomong, tahu-tahu ntar gue jadi orang kaya, lo nyesel, saya bilang. Mau ikut nggak? Saya bilang sama mereka. Ada yang ikut, ada yang enggak. Alhamdulillah. Rupanya karena dihina miskin, mungkin Allah lihat. Dimusuhin orang, Allah kasih rezeki. Biar menunjukkan bahwa tidak semua orang masuk Islam jadi miskin. Tapi orang masuk Islam bisa juga. Saya ini maaf nggak sekolah, tapi Allah kasih sesuatu. Biar kalau diceritakan panjang. Singkatnya saya dulu pedagang es mambo, dagang asongan, dan saya dagang di masjid itu. Dan saya sering dapat tip dari saudara kita waktu itu. Sehingga ya jadi hari ini pasti panjang ceritanya, nanti ini lagi. Nah, saya ingin kembali bicara masalah the power of sadaqah. Power of sadaqah bukan dengan sedekah kita mendapatkan suatu berkah yang lebih berlimpah. Sedekah itu kalau kita mampu, kita kasih sedekah berupa harta. Kalau kita nggak mampu, kita berupa tenaga atau berupa wejangan-wejangan. Nah, saya dulu tidak mampu, tetapi saya selalu menjadi tempat curhat atau tempat konsultasi teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, begitu ekonomi saya mulai baik, saya mulai bersedekah dengan harta. Bersedekah dengan harta, yang saya rasakan the power of sedekah, saya sedekah dengan harta, saya mendapatkan rezeki itu yang tidak diduga-duga. Ini dari segi rezeki yang tidak diduga-duga. Itu kadangkala apa yang kita buntu mikirin bisnis, tahu-tahu ada aja ilham yang datang. Dan saya yakin ini gerak Allah. Saya sekolah nggak tinggi, saya anak jalanan, tetapi mendadak saya bisa menemukan solusinya. Nah, dari jatuh bangun saya tahun 94 saya punya karyawan 11.000 orang. Jadi itu saya PHK karena waktu itu rezim tidak bersahabat. Saya tidak ikut kelompok rezim sehingga saya diberangus, karyawan saya di Samarinda 11.000 orang harus bedol desa pulang ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu karena rata-rata adik-adik kita dari suku Jawa. Power of sedekah bukan hanya memberikan kita punya harta jadi lancar, kehidupan badan kita cepat. Yang saya baru alami 2020. 2019. Enggak, 2020 ya. Masjid baru
resmikan kemarin. Oh ya, 2020 bulan Juli. Bulan Juli. Ini satu cerita true story. Saya mengendarai mobil waktu itu hari Sabtu. Istri mengajak saya ke puncak, ke rumah saudaranya. Malam itu, Jumat malam, saya punya hati nggak enak. Tapi karena istri saya selama ini saya pergi, akhirnya saya berangkat pagi, jam 6 pagi, saya ke puncak. Terus mau nginep, saya bilang udah deh nggak usah nginep. Jam 1 saya turun dari puncak jam 1 siang. Saya turun, hati saya nggak enak. Saya bertanya, apa ini? Saya bilang, kok ada yang nggak enak gitu. Kemudian saya sampai di Ciawi, itu istri saya tadinya tidur, saya bangunin, udah bangun, udah. Saya bawa nyupir, itu ke Gunung Putri, dekat lewat Cibinong situ. Itu mendadak ada kendaraan itu berguling-guling, dan saya sudah ngantuk-ngantuk gitu, dan sempat tertampar sama kendaraan yang berguling itu. Untung istri saya itu menteriak, dia bilang, awas, awas, awas. Saya langsung waspada, tetapi nggak keburu kerem, itu sempat hampir kena, dan itu mobil terbalik di depan saya. Jadi saya bilang, waduh, saya terus langsung stop, saya langsung turun. Saya berasa jangan-jangan ini saya yang nabrak gitu. Saya tolongin semuanya. Saya angkat keluar ke mobil. Masuk mereka ke mobil semua. Saya tanya, itu waktu saya buka mobilnya, itu nggak bisa dibuka kacanya. Terus saya buka yang belakang, saya lihat anak kecil, umur 4 tahun. Saya gotong. Saya suruh istri saya pegang, itu di jalan tol. Terus yang ibunya di depan, saya tarik, lagi nyusuin anak. Dia bilang, Pak, jangan ditarik-tarik. Bu, hati-hati, saya bilang. Ini api ini takutnya. Saya gendong, masuk ke mobil. Akhirnya mobil-mobil patroli dan ambulan datang. Saya bilang, tolong bawa ke rumah. Saya tanya sama bapaknya, luka tangannya. Oh, Pak, ini maaf. Mungkin Bapak, saya ada asuransi. Terus, bagaimana? Oh, ini ada asuransi juga. Nah, itu saya diselamatkan. Jadi, saya diselamatkan karena mungkin saya pikir, kalau nggak hari itu, saya pasti kena, saya kalau nggak di rumah sakit atau di rumah duka. Nah, makanya saya bilang, yang selamatkan saya, selain Allah, adalah malaikat. Malaikat di samping saya, yaitu istri saya. Dia yang berteriak. Dia berteriak, awas, awas, awas. Kalau enggak, saya nggak waspada. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, seorang ibu itu, kalau kamu mau usaha, mau berkah atau apa, harus hormat kepada ibumu dulu, baru ayahmu. Ibu lebih penting, gitu. Nah, makanya saya bilang, setelah jalan kembali, pulang ke rumah, saya bilang terima kasih kepada istri saya. Iya, dia bilang, kamu tuh ngantuk. Jadi kamu tuh hampir aja katanya. Jadi Jumat malam yang saya berasa hati saya nggak enak, rupanya itu dijawab sama Allah. Dan ternyata kita jadi sahabat. Terus saya berpikir, saya kan kerja di jalan tol. Saya kesian sekali sama ibu bapak itu. Saya lihat di internet, berapa sih harga mobil itu mobil Kijang. Terus seminggu setelah kejadian itu, saya bawa istri saya bilang, Mam, kita berkunjung ke sana yuk, ke rumah orang itu, kan kita udah jadi teman. Terus ada duit nggak? Nggak ada. Ini masih punya dolar katanya. Saya hitung kira-kira 2 kali harga mobil yang orang itu rusak. Walaupun itu orang ada asuransi,
Tapi saya pikir, nggak ada salahnya, mungkin takutnya dia asuransi nggak diganti full, kita gantiin itu mobilnya, mobil tahun tua juga gitu. Saya bawain bekal ke sana, saya bilang kepada yang punya itu, bahwa ini dari asuransi jalan tol, saya nggak bilang dari pribadi saya cuma mau sedekah tetapi tidak mempermalukan dia. Saya bilang, ini dari asuransi, ternyata asuransi saya berusaha hubungi dan diklaim bisa mengganti karena jalannya mungkin yang kurang baik, saya bilang begitu, terus kasih. Apa yang terjadi setelah saya sedekah diam-diam itu? Tahu-tahu apa yang saya harapkan selesai 3 tahun pekerjaan saya. Tahu-tahu saya dipanggil oleh seorang pejabat yang saya sedang mengurus perpanjangan. Itu dia bilang, ini masa pandemi, kita butuh kerjaan padat karya. Kamu siap nggak? Siap, Pak. Kalau Bapak segera memperpanjang urusan saya. Gitu. Nah, akhirnya beliau bilang, oke, ditekenlah. Yang saya harapkan 3 tahun lagi selesai. Tapi hari itu, setelah saya berikan sedekah kepada ibu bapak yang jadi korban kecelakaan itu seminggu setelah itu saya dipanggil dan saya tidak minta nguber, tapi saya diuber untuk melaksanakan padat karya. Nah, inilah yang saya bilang, the power of Allah, the power of sedekah. Kalau udah Allah menghendaki, kun fayakun, kita tunggu-tunggu, kita uber-uber belum tentu dikasih, tetapi kita diam-diam, tahu-tahu kita yang dipanggil. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya alami. Makanya saya bilang, the power of sedekah itu bukan harta kita aja, tetapi nyawa kita pun bisa selamat. Tadi Pak Rektor bilang, di dalam pandemi, alhamdulillah, di dalam pandemi ini, ya teman-teman saya banyak yang kena, saya yang padahal masih suka melanggar sedikit protokol kesehatan, alhamdulillah dijaga sama Allah, dan mudah-mudahan Allah terus menjaga saya dan keluarga, dan saya doakan juga bapak-bapak, rektor, wakil rektor, dekan, dan semua murid-murid, mahasiswa di sana, sahabat-sahabat, semua juga sehat, dan semoga pandemi ini cepat selesai. Kira-kira itu aja, silakan kalau ada yang kurang.